Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, soleh dan soleha. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menjalankan salat sunnah waktu, membaca Al-Quran, murajaah, dan tidak lupa berdoa kepada Allah sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang keutamaan, kejujuran, dan menegakkan keadilan. Itu termasuk dalam sifat terpuji. Anak-anakku yang saleh dan soleha. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama adalah memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Yang kedua, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Itu peta konsepnya. Terlebih dahulu, yaitu adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Memahami perilaku jujur, memahami perilaku adil, memahami dalil tentang perilaku jujur dan adil, cara menerapkan perilaku jujur dan menerapkan perilaku adil dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus menampakkan sifat mulia dari kita semua. Kita renungkan, kalau kita berbohong, kita mempunyai teman, nah di situ akan timbul perselisihan antara teman kita karena kebohongan dari diri kita sendiri. Akhirnya timbul kebencian karena kebohongan kita sendiri. Makanya di sini kita sebagai seorang muslim dilarang kita berbohong. Walaupun dalam hal sekecil apapun. Itu salah satunya. Kita pikirkan kebohongan itu akan merugikan diri kita sendiri, merugikan teman, dan merugikan orang lain. Coba kalau kita hidup dengan kejujuran, maka hidup kita ini akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Tuh. Kalian generasi muslim harus bersikap jujur dan adil untuk terciptanya kesejahteraan dan ketenangan serta ketentraman kalian dalam kehidupan dunia ini. Lihat kita lingkungan kita. Kalau lingkungan kita ini berlaku jujur, maka hidup kita akan tenang tanpa dimusuhi dengan orang lain. Apalagi kita berlaku adil, maka kita akan dipandang oleh orang lain, oleh orang tua kita atau oleh teman-teman kita sebagai orang yang berkata dengan kebenaran. Karena itu selanjutnya ada kita harus bersikap adil agar kita, karena bersikap itu adil itu menjadi orang yang sejahtera. Kita harus bersikap adil sesama teman kita atau sesama orang lain. Sama keluarga pun juga segitu. Kalau kita bersikap adil kepada keluarga kita akan menjadi hidup yang baik, yang tentram. Pemimpin kita, lihat kita ketika kita menanjak seorang pemimpin di dalam kelas, pemimpin dalam rumah tangga, pasti kita akan menjadi keluarga atau organisasi yang baik. Anak-anak yang saleh salehah. Yang kedua, lihat pengertian jujur. Jujur adalah sikap atau perilaku yang dimiliki seorang yang senantiasa beranjak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan. Tuh, nggak ada manipulatif lainnya, pura-pura berbohong. Padahal dia itu berbohong. Hanya di sini kita harus menanamkan perilaku jujur. Bagaimana dalil nakli tentang perilaku jujur? An Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujuran membawa itu kepada petunjuk kebenaran dan kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Lihat, ini luar biasa sekali dalil yang menerangkan tentang kejujuran. Kalau kita mau ke dalam surga, maka kita harus berlaku jujur. Tuh, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kejujuran kita masuk bersama-sama dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saleh saleh. Klasifikasi jujur dalam perkataan. Tuh, kita tidak munafik, berkata yang benar,
tidak mengurangi satupun. Kedua, jujur dalam perbuatan sesuai dengan perkataan dan perbuatan kita. Menerapkan perilaku jujur, bagaimana caranya? Nah, kita harus tahu tuh cara menerapkan perilaku jujur. Berlatih terus menerus. Harus kita berlatih terus menerus agar sikap dan perkataan kita menunjukkan kepada kebaikan dan kejujuran kita. Kapan kita berlatih jujur dan adil? Mulai dari sekarang. Yang dulunya kita berbohong, kita tinggalkan. Kita mulai dari sekarang, kita berkata yang baik, kita berkata yang jujur, baik di rumah ataupun di sekolah atau di masyarakat. Karena manfaatnya luar biasa bagi kita, apalagi bagi keluarga kita semua dan khususnya di lingkungan masyarakat. Anak saleh dan salah, kita lihat hikmahnya. Bernilai ibadah, mendapatkan pahala, memberikan ketenangan batin, mendapatkan kepercayaan besar, memiliki keberanian yang tinggi, menegakkan norma dan sendi-sendi dalam kebaikan kehidupan, memperkokoh proses bangsa dan bernegara. Gara-gara kita berperilaku jujur dan adil. Pengertian adil, sama dan seimbang, membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang, dan pengelompokan sesuai dengan kesamaan keahliannya. Adil dalam arti seimbang, memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Tuh, jadi harus benar-benar kita berlaku adil baik pada orang tua kita atau pada teman-teman kita. Sebagaimana dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini salah satu dalil nakli tentang perilaku adil. Karena adil ini akan membawakan pada kita semua kebenaran. Kalau sudah membawakan kita kepada kebenaran, maka hidup kita akan menjadi tenang, tanpa ada permusuhan, tanpa ada kecaman, karena perilaku kita yang adil dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang harus kita tanamkan dari sekarang. Jangan sampai kita berbuat curang, jangan sampai kita berbohong. Kita lihat artinya adalah, hai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tuh. Jadi karena adil ini mendatangkan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saleh dan salehah, ini klasifikasi adilnya. Adil kepada Allah, adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, adil kepada makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, adil pada orang lain. Banyak caranya tuh, di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita biasakan berlaku adil, supaya kehidupan kita ini bisa menjadi orang yang baik. Hikmahnya, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, memperalat tali persaudaraan persatuan, disegani dan dipercaya oleh masyarakat, menciptakan keamanan ketentraman dalam kenyamanan hidup bermasyarakat. Tuh. Kalau benar-benar kita menerapkan perilaku adil, hikmahnya yang luar biasa, bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.